Gerrard, a hat-trick of free kicks now. Ronaldo's found a pocket. Rivaldo still. This will be a brilliant. In the corner of the net this time. Yes, they do get Fire it. one in. Yes, they are. 9 individual goals. Hampir satu abad usia PSSI, apa saja prestasi Timnas Indonesia? Kini Fairplay Space akan menyajikan beritanya sebagai berikut. PSSI merayakan ulang tahun ke-92 pada 19 April kemarin. Di usia yang mendekati 100 tahun, apa saja prestasi Timnas Indonesia yang sudah bisa diantarkan PSSI? Usia 92 tahun bukan perjalanan yang singkat, ini bahkan sangat panjang karena sudah mendekati 1 abad. Sayangnya di usianya yang sudah tua ini, Timnas Indonesia belum pernah sekalipun lolos ke Piala Dunia. Itu jika tidak menghitung Hindia Belanda sebagai Indonesia. Bahkan peran serta Timnas Garuda di kejuaraan AFF, Asian Football Federation, hanya mampu 6 kali menduduki peringkat kedua dari 13 kali penampilan sejak tahun 1996. Begitu pula di Piala AFC, dalam 4 kali penampilan sejak 1996 hingga 2007, hanya mampu berkiprah di babak grup. Untuk mendongkrak performa dan mencapai target juara di berbagai event dan level, PSSI sebagai induk organisasi sepak bola nasional terpaksa harus bongkar pasang pelatih. Terhitung sejak tahun 1996 telah ada 19 orang yang pernah duduk di kursi panas pelatih Timnas Garuda. Bahkan nama Benny Dolo, Ivan Venkov Kolev, dan Alfred Liedel sempat lebih 1 kali mencatatkan namanya di kursi kepelatihan Timnas Garuda. Dari sederet nama pelatih dan asal negara yang beragam masih belum mampu mendongkrak capaian prestasi maksimal yang diharapkan penggila bola se-Indonesia Raya. Untuk itu PSSI pasti punya pekerjaan besar karena belum mampu membawa skuad Garuda menembus persaingan dunia. Apalagi Indonesia merupakan negara yang besar. Meski begitu, apakah Timnas Indonesia memiliki prestasi lain? Berikut ulasannya. Lolos Olimpiade. Timnas Indonesia pernah bermain di Olimpiade setelah lolos dari kualifikasi zona Asia. Momen itu terjadi saat Olimpiade Melbourne 1956. Sayangnya, Timnas Indonesia disingkirkan oleh Uni Soviet pada babak perempat final yang berlangsung 2 leg. Di mana setelah di pertandingan pertama Rusli Ramang dan kawan-kawan bermain imbang 0-0. Kemudian pada leg kedua kalah 0-4. Lolos Piala Asia. Timnas Indonesia sudah 4 kali lolos ke putaran final Piala Asia. Momen itu terjadi pada 1996, 2000, 2004, dan 2007. Namun semuanya gugur di babak penyisihan grup. Dari 4 partisipasi itu, hasil terbaik saat Piala Asia 2004 di Cina pada Piala Asia 2007 silam, yakni ketika menjadi tuan rumah. Dalam 2 edisi itu, Timnas Indonesia mampu memetik 1 kemenangan dan menelan 2 kekalahan. Perunggu Asian Games. Pada era dahulu Timnas Indonesia disegani, julukannya adalah Macan Asia. Satu di antara kisah inspiratif saat Timnas Indonesia mendapatkan medali perunggu alias finish di peringkat ketiga. Prestasi itu didapat pada Asian Games 1958 di Jepang. Lalu prestasi di belakangnya adalah perempat final 1951, kemudian 1954 dan 1986 finish sebagai peringkat keempat. Medali emas SEA Games. 2 medali emas berhasil disabet Timnas Indonesia di SEA Games 1987 dan 1991. Dan sejak 1991 hingga sekarang, pasukan Merah Putih belum mampu meraihnya lagi. Timnas Indonesia hanya mendapatkan medali perak di SEA Games 1997, 2011, 2013, dan juga 2019. Kemudian perunggu di SEA Games 1999 dan juga 2017. Untuk itu, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI dan segenap bangsa Indonesia sangat merindukan Timnas Garuda menjadi juara di berbagai event dan level sepak bola. Kerinduan yang wajar mengingat Timnas Garuda belum pernah juara.
Kedatangan Sintayong menggantikan Simon McManamy dan meminggirkan nama Luis Milla sempat menyalakan lampu harapan juara saat timnas Garuda berhasil melaju ke babak final Suzuki AFF Cup 2020. Namun sayang, penampilan impresif pasukan muda masih sebatas membawa pulang peringkat kedua. Tentunya menarik ditunggu dan disaksikan performa timnas Garuda ke depan. Apakah timnas Garuda sesuai harapan dan mampu berkiprah lebih baik di Asian Games 2022 dan kualifikasi Piala Asia 2023 dan mampu menjadi juara Suzuki AFF Cup 2022?